Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana masih? Mau curhat, Mas. Gimana? Ada hal yang bisa kita sampaikan. Itu rencananya tuh mau ke Jepang, tapi saya mau cari cap-capan dulu tuh. Ngerti kan, Mas? Siap. Rencana mau ke Hong Kong dan ke Macau. Itu bagusnya gimana tuh? Lewat mana? Atau langsung ke Macau dulu ntar ke Hong Kong, atau ke Hong Kong dulu ntar ke Macau? Kalau cuma cari cap-capan, ya kalau potensi masuk ke Hong Kong lebih besar itu ya memang dari Macau sih. Tapi tinggal saya lihat Mas kan bisa sebulan habis bisa terus kemana rencana tuh pengen kayak Mas gitu. Apa gimana bagusnya? Kalau sampean nanya aku tak ngomong dulu ya. Jadi jangan dipotong. Nanti saya kasih kesempatan sampean ngomong gimana. Ngono. Siap. Saya nggak cuma sebulan tapi 23 bulan. Ya. Makanya kan untuk kalau sampean pingin mengikuti itu sebenarnya di konten semuanya udah tak kasih, tapi sampean sudah telepon ya sudah. Ini tujuannya di Hong Kong ini mau cuman sementara hanya mondar-mandir, atau sampean ini mau ke Hong Kong terus nanti ujungnya ke Jepang. Jadi itu kalau ujungnya ke Jepang kan berarti tidak fokus ke Hong Kongnya kan. Jadi kalau kayak gitu ya sebenarnya gampang, nggak terlalu dipikirin yang berat ya. Berangkat tinggal PP-nya sampean, kalau menurutku sekalian berangkat ke Jepang aja juga nggak ada masalah. Jadi nggak usah balik lagi ke Indonesia. Misalnya sampean berangkat dari Macau terus masuk lagi ke Hong Kong, habis masuk lagi dari Hong Kong langsung capcus ke Jepang. Jadi tiket PP-nya balik ke Indonesianya dari Jepang itu malah tambah mantap. Jadi karena kan tantangan sampean kan kalau kayak gini ini cuman di imigrasi Indonesia. Jadi kalau sampean pakai e-paspor, kemudian sampean pakai visa waiver yang 2 minggu di Jepang, nah ini gampang banget. Jadi alurnya adalah masuk ke Macau, setelah masuk ke Macau kemudian masuk ke Hong Kong. Kalau Macau cenderung tidak ditanyain macam-macam ya kan kalau masuk ke Macau. Kalau masuk ke Hong Kong nanti mesti juga ditanyain tiket pulangnya. Lah kalau tiket pulangnya ya sampean langsung tunjukin aja ini saya mau ke Jepang, lah ini dari Jepang ke Indonesia. Itu pun 2-3 hari menurut saya sih nggak ada masalah. Nah tinggal pesawatnya ke Jepangnya dari Macau apa dari Hong Kong. Kalau pesawatnya dari Hong Kong malah lebih bagus. Hong Kong kemungkinan besar akan ngasih sampean peluang untuk masuk. Nah ini kan strateginya cuman kayak gitu aja kalau menurut saya. Nah sekarang detailnya itu sampean ke Macau-nya mau berapa hari, ke Hong Kong-nya mau berapa hari, terus lanjut ke Jepang apa pulang dulu ke Indonesia. Nah itu yang kan saya nggak ngerti itinerary-nya sampean. Gimana? Ini paspor saya udah ada yang 10 tahun. Kemarin juga udah beberapa negara lah saya kunjungi. Soalnya saya pernah di tahun sekitar 9 tahun yang lalu lah 2 kali mental Haneda dan Osaka. Makanya sekarang mau coba lagi. Itu. Dan ini tuh Pak, berhubung paspornya paspor biasa kan nanti mau pulang dulu
dari Hong Kong atau Macau tuh. Ntar pengajuan visa wisata. Gitu sih. Saya kalau visa biasa ke Jepangnya memang harus sampean ada visa yang beda gitu loh. Tapi kalau sampean e-paspor itu bisa pakai waiver, di mana ketika pakai waiver bisa multi entry. Nah, itu persoalannya. 3 tahun ya waiver tuh. Dulu tuh juga 3 tahun saya tuh. Nah, pakai e-paspor dulu tuh. Sekarang kan ganti paspor biasa 10 tahun kan sekarang mah. Tuh rencananya gitu sih, coba-coba sambil liburan, sambil cari cuan dulu di sananya tuh, di Hong Kong atau di Macau-nya tuh, ntar pulang lagi. Itu sih ayah sampean tuh Mas. Bahasanya sampean gimana? Kan maksudnya gini, ke Hong Kong tuh kan nggak cuma juga mau misal 1 bulan, syukur-syukur ada job kerjaan, kita kerja dulu di sana. Kalau nggak ada ya udah turis aja gitu. Jadi pengen kayak sampean tuh, jadi manfaatin waktu. Ini pertanyaan saya, bahasanya sampean bagaimana? Pertanyaan itu dulu, bahasanya seperti apa? Ya paling Inggris sedikit-sedikit sih. Nah, soalnya namanya pekerjaan ya Mas ya, sekali lagi kalau kita bahasanya nggak di Mandarin atau enggak di Kantonis, itu untuk area perjuangan di Macau dan di Hong Kong itu ekstra. Jadinya kita harus banyak kenalan. Itu pun tidak menjamin dan tidak menggaransi. Apalagi kalau kita lifestyle-nya atau gaya hidupnya sudah terbiasa di Indonesia, itu enak. Kita, kalau saya kan benar-benar, kalau kita bicara tentang masalah 23 bulan itu benar-benar saya nggak ngerasain hotel, tidurnya di taman. Jadi benar-benar press budget gitu loh. Nah, rata-rata anak-anak hari ini mau merantaunya ke sini itu ya kembali lagi modal minta belas kasihan, ya repot ya kan. Modalnya juga kadang minta tidurnya juga di hotel lah, itu juga. Nah, kan saya beda. Saya tipikal manusianya kalau bisa saya nolongin orang, bukan saya berharap belas kasihan orang. Itu pun bukan hari ini loh ya. Itu sudah saya terapin ketika saya baru masuk. Nah, itu persoalannya di situ ya kan. Namanya teman-teman cowok dari Indonesia itu, saya nggak mendiskreditkan cowok dari Indonesia ya. Sekali lagi saya nggak ingin memandang yang nggak bagaimana dan seperti apa. Kekhawatiran saya adalah pada saat datang ke sini tuh, namanya juga laki-laki, gimana caranya ya kan ngerayuin cewek dan semuanya. Nah, logika itu nggak masuk ke saya. Tapi kalau datangnya ke Hong Kong, nah kemudian, nah kadang ada juga, Mas, cariin saya kerjaan dong. Saya dulu nggak pernah mengutarakan dan mengucapkan, Mbak cariin saya kerjaan, saya nggak pernah. Jadi prinsip saya dari dulu itu, kalau tanya pekerjaan itu kayak gini, ada sesuatu yang bisa saya bantu nggak Mbak? Jadi mengabdikan diri. Kalau orang Jawa bilang kan ngenger, ya ngenger kan memang. Dan kalau sampean pernah tahu, kalau di cerita saya itu, saya juga datang ke sebuah toko Indonesia. Di situ saya bantuin nyapu-nyapu, bantuin nutupin semuanya. Kalau dia udah mau tutup, tak tunggu sampai tutup, terus tak bantuin nutupin semuanya. Dan saya nggak meminta apapun, karena saya dipersilahkan jualan di situ, ya imbal balik saya ngasih tenaga saya. Dan dari situ saya juga dikasih makan. Sampai hari ini pun masih baik saya berhubungan. Jadi persoalannya itu di situ. Kalau kita seandainya bahasanya kurang, mau nggak mau, sama-sama orang Indonesia itu justrunya jauh lebih ada. Aku punya tenaga nih, aku bisa nyumbangin apa atas tenagaku untuk bantu dirimu. Nah, untuk persoalan uang dan semuanya kan otomatis nggak dapat. Atau uang kan dikasih kadang-kadang ya ada makan, ada nasi bungkus. Intinya kan kita ngenger. Jadi kita tidak berharap sesuatu. Terus akhirnya dari situ kan
satu persatu jalan pada kebuka semua Mas ya. Iya. Tapi kalau seandainya kita datang aja wis, tolong dong kasih kerjaan buat saya. Nah, itu kalau pertanyaannya kayak gitu, makanan Mas ya. Makanan para calo-calo. Jelas itu. Iya benar Mas. Jelas ya. Jelas itu. Kalau kita ngomongnya, oh kamu tak anterin gini. Tapi wah wis kalimate. Maka dari itu saya pernah didatengin anak yang sekarang udah di Hong Kong nih. Kalau nggak salah ini mungkin sudah hampir 1 kalau nggak 2 tahun dia. Datang ke rumah saya yang di Kediri pas waktu saya pulang, diamati tuh kontennya, didatangi di rumah mertua saya. Dia cuma modal 12 juta. Dalam 3-4 bulan 12 jutanya itu balik. Ada, saya juga ngontenin dia. Nggak kelihatan suaranya ya. Akhirnya dia menerapkan itu. Jadi bawa buku ke rumah saya, sampai tidur di rumah saya, sampai di pom bensin. Ngerti ya, mungkin dia awalnya usaha terus kena covid, terus mobil rentalannya semuanya dijual, terus akhirnya naik Vario ke rumah saya itu, sampai rumah saya tak tutup sama istri saya nggak dibuka jam 10 malam. Dia tidur di pom bensin, terus bawain martabak manis dicandolin di pagar. Besok paginya dia terus datang ke rumah. Oh iya. Jadi juga tonton yang itu. Nah, tuh. Jadi anak itu sekarang masih di sini. Dan dia modal cuma 12 juta. Nah, dia mencoba apa yang tak sampaikan diterapin. Jangan jangan gandol dan jangan berharap orang lain, tapi yang bisa dirimu berikan kasih dulu. Nah, kebetulan begitu dia datang, dia nyampe, dia nggak ke Mongkok, nyampenya awalnya di Mongkok, udah ketemu di Mongkok, dia geser ke Kos BB karena saya point of view-nya di Kos BB, saya point of view-nya nggak dari Mongkok. Karena di Mongkok kan banyak teman-teman cowok lah yang di situ, kadang-kadang orang menuju ke sana. Aku pernah ada yang datang ke rumah saya, dia dari Mongkok, tidur di Mongkok, HP, dompet semuanya hilang. Bukan nongkoknya yang salah loh ya, tapi dianya terlalu berani. Dia mencoba tidur di lorong dengan terang, dengan lampunya. Aku nggak ngerti kok bisa hilang. Apa mungkin dia ketemu temennya terus diajak mabuk? Aku nggak ngerti. Tapi balik-balik ke rumah saya, ngambil barang-barangnya dia, HP-nya udah hilang. Ex Malaysia. Jadi cari memang tempat di mana banyak anak-anak Indonesia yang nongkrong. Tapi anak Indonesianya, nah itu tadi, jualan-jualan. Yang kita bisa nanyain, tenaga kita mau disumbangkan seperti apa. Nah, itu banyak ya di sana. Apa ya? Yang Indo-Indo yang jualan kayak gitu tuh. Ya, makanya sampean googling, makanya sampean lihat dari TikTok, sampean lihat dari semua sosial media yang belum sampean berangkat itu, sampean cek sebenarnya posisi Hong Kong ini kayak gimana, posisi Makau kayak gimana. Kalau cari pekerjaannya yang kayak apa, terus attitude saya juga harus bagaimana, kan seperti itu. Jadi kadang istri saya ketika dengerin saya konten kayak gini ini nggak suka gitu, karena nunjukin jalan. Kalau sampean telepon kayak saya nelpon ke saya gini, saya membayangkan 13 tahun yang lalu saya tuh kayak sampean gini, cari-cari info, nggak ada orang yang ngasih info, cari-cari pengetahuan. Tapi ya itu tadi prinsipnya, namanya kadang laki-laki wis keterima enek sing gatekno, udah nyantol di situ, diporoti sampai habis. Nah, mentalnya udah kayak gitu, kelar itu nanti ujung-ujungnya nanti juga overstay, ujung-ujungnya paper. Nah, itu dari sisi mentalnya dulu, ya kan? Mentalnya mental tukang garong, tukang garuk, mau enaknya saja, itu mentalnya kayak gitu. Itu nggak lama. Saya terakhir cari data, cari info, saya dapat anak yang bertahan di 6 bulan. Visanya masih hidup, habis itu udah hilang. Dan saya mempertahankan visa saya memang tetap hidup. Nah, kalau sampean memang mau kenyataannya mondar-mandir kayak gitu ya, sekalian pasang aja visa Cina, sekalian kalian sampean beli. Jadi biar kehidupan sampean nggak keluarnya, extendnya itu nggak
nggak payah gitu loh. Jadi keluar dari border mana aja, kalau dari ujung Cina kan bisa sampean udah nempel yang 3 bulan misalnya. Atau mungkin yang 6 bulan atau setahun jauh lebih keren itu. Sampean juga bisa merambah ke bagian Shenzhen juga itu. Bahkan ke Shanghai juga bisa, ke Beijing juga bisa, ke Guangzhou juga bisa kalau seandainya sampean sampai linknya masuk ke sana. Karena itu paling penting Mas. Saya dulu ngandelin turis, jadi saya nggak berpikir ke visa. Makanya ketika ada visa Cina lebih enak lagi, karena border menuju Cina sekarang itu kebuka semua Mas. Dari Hong Kong ke Cina itu kebuka semua. Nah itu sekalian, nah sampean kalau nanya rumus, tapi kita lihat aja nanti ujung dan akhirnya apakah memang benar-benar nanti end of point-nya itu akan di Jepang atau end of point-nya sampean ada di sini dan di Macau. Nah itu kita nggak ngerti gitu. Tapi bagi saya kembali lagi, ketika sampean sudah memutuskan untuk overstay, kelarlah hidup di situ. Karena overstay itu benar-benar catatan yang memang harusnya itu nggak ada di dalam diri kita. Kalau kita pingin teknik dan strategi kayak saya yang sampean sampaikan itu, overstay itu sudah sangat jangan. Saya dulu juga banyak yang ngomporin, ngapain kamu jutking extend, keluar masuk, kamu ambil paper aja, atau kamu putusin OS aja, angkrem di dalam, udah masa depan udah kelar kalau kayak gitu. Paper itu apa sih Mas? Paper itu permintaan suaka. Oh, kayak di Jepang mah namingnya. Iya. Ya jadi suaka itu udah sampah. Perlindungan ya? Iya, minta perlindungan. Nah, ini banyak anak-anak yang berpikir instan itu ke situ. Lah kalau dari Jepang, itu sebenarnya gampang. Kalau dari Jepang itu untuk agar supaya tidak kalau tidak minta suaka ya overstay. Nah, Jepang sama Hong Kong sama Macau beda. Kalau overstay di Jepang lebih menurut saya ada potensi, apalagi kita bisa bahasa Jepang lah, tambah keren lagi tuh. Karena lebar, terlalu lebar. Saya bisa bertahan 3 bulan aja ya 45 juta waktu itu kan dapat duitnya. Itu iya, jadi kuli itu. Nah, karena visa saya udah habis ya saya nggak maksain pulang. Jangan sampai overstay, karena saya masih berpikir next episode mau berpetualang kemana gitu. Kalau sudah sampai overstay, nah Jepang akan blacklist kita. Makanya kan benar-benar overstay itu dijaga banget. Kalau memang kita ada kerja dapat duit ya sisihin. Nah, giliran visa udah habis ya kita harus berpikir gimana caranya. Dari Jepang ke Korea itu kan ada naik perahu atau ferry di area selatan itu kan. Nah, itu pun kalau kita juga punya visa Korea sekalian tambah keren lagi. Jadi benar-benar petualangan 1 tahun itu kalau bisa komplit, visa kita ada Jepang, ada Cina, itu udah Korea, Jepang, Cina, Korea itu wah, perjalanan kita kan asik itu. Saya bahkan sampai kadang-kadang berpikir mau kayak gitu, tapi karena di sini udah punya pasangan, ngapain gitu loh. Ini yang saya ingin mau coba Australia soalnya. Australia sekarang working permit bisa. Ya. Tapi saya mau bikin visanya dari Hong Kong soalnya. Enggak ke ini Amerika. Ya, sebenarnya ada penasaran juga sih, tapi ya next lah Amerika sama Kanada. Soalnya teman saya itu hampir ada 2 tahun keluar masuk Amerika sama Kanada. Iya. Jadi Amerika kemarin saya wawancara ditolak di kedutaan. Luar biasa. Visanya tuh. Bikin visanya ditolak di kedutaan itu. Ya apa berjuang. Iya, itu berarti kalau booking hotel sih bagusnya berapa hari sih di Hong Kong? Ya tergantung kalau sampean tinggalnya. Ya ini kalau sampean mau berencana tinggalnya 1 minggu ya. 1 minggu itu ya. Misalkan kita
3 hari dulu, ntar alasannya mau cari yang 4 sisanya, bagus nggak tuh? Ya nggak ada masalah. Hmm. Yang penting tiket keluarnya dari Hong Kong itu ada, sampean mau arahnya kemana, lanjutan tiketnya Iya. kemana. Tapi kalau sampean naik dari Makau, kemungkinan besar bisa masuk, potensi masuknya jauh lebih besar. Oh, ke Makau ya. Itu Dari untuk booking hotelnya gimana tuh? Dari Makau. Katanya mahal kan? Ya kan Traveloka kan banyak toh Mas Bro. Sekarang kan semuanya serba aplikasi kan. Iya, maksudnya kan mahal tuh kalau di Makau mah ininya hotelnya tuh. Ya kalau di Ada Makau yang murah juga? enggak, kalau di Makau nggak perlu booking hotel menurut saya. Saya mau ke kasino, Nggak perlu, saya ya? mau judi gitu aja. Oh, Tapi kalau nggak banyak pertanyaan bawa uang berapa? Wah, gitu. kalau Makau nggak banyak pertanyaan. Siapapun masuk ke Makau silahkan. Terus kalau mau cari capnya ke Hongkongnya gimana tuh? Dari Makau kan sampean harus pelajarin. Kalau dari Makau ke Hong Kong itu ada beberapa alternatif kendaraan. Ada pakai turbojet, ada pakai bis. Nah, sampean googling kalau naik bis berapa, lebih murah. Kalau naik turbojet berapa. Nah, itu Ntar ditanyain kalau ke Hongkong, ditanyain nginepnya di mana? Enggak tuh. ya bisa jadi. Makanya kan mesti prepare, bisa jadi. Makanya sampean harus memastikan bahwa HP sampean itu ada internetnya dimanapun, sehingga bookingan hotel dan semuanya itu bisa ditunjukin. Kalau seandainya, ya kan. Nah persiapannya di situ, walaupun sebenarnya kalau saya dulu ya booking hotelnya abal-abal. Tapi ya kembali lagi tergantung sampean. Kalau sampean sudah siapin budget dan anggaran ya nggak apa-apa tidur di hotel. Hotelnya kan banyak. Di Traveloka itu berapa, kisaran rate harganya kan berapa, dan sampean ketika seandainya nanti imigrasi Hong Kong itu bertanya, ya kira-kira sampean harus bisa menjawab dengan seksama. Ini untuk backup aja menurut saya, untuk backup. Dan saya dulu dari Hong Kong itu ketika saya extend, saya masih pegang tiket saya pulang Indonesia. Tak perpanjang. Ya memang keluar duit 750 Hong Kong dolar waktu itu AirAsia. Nah, itu yang menyebabkan saya masih bisa manjang. Ada strategi itu. Ada bakar duit di situ. Nah, ini kan yang tidak dipikirin sama teman-teman. Ya kan? Karena strategi kayak gini ini benar-benar strategi di mana bahwa kita itu benar-benar siap di kehidupan yang minim. Di kehidupan yang ibaratnya walaupun ada duit itu tidak kita pergunakan 100%. Kalau perlu 10%. Maksud saya itu maksudnya tuh. Jadi seminim mungkin lah biaya untuk sampai ke sana dengan melalui seperti Mas gitu tuh. Syukur-syukur ada lebihan gitu kan maksud saya tuh. Nah, itu kan yang menentukan sikap mental Mas. Iya. Nah, itu bukan hanya soal keahlian, bukan soal juga bahasa, bukan juga soal bertahan hidup, tapi sikap mental. Karena sikap mental itulah yang akan menentukan kita akan dapat goals kita enggak. Itu lebih yang ingin saya tekankan itu ada di situ gitu loh. Dan mencari koneksi sebanyak-banyaknya dan bisa dipercaya Mas. Itu poin yang sangat penting, karena pada saat saya jadi turis dulu itu disuruh nganterin rokok, jualan rokok itu saya pegang uang 80 sampai 90 ribu Hong Kong dolar. Itu kalau dirupiahkan 180 juta. Kalau saya kenapa? Ya, besar ya. Ya, saya pegang itu karena uang setoran rokok, tapi itu kan bukan bisnis saya. Saya cuma disuruh bantuin. Saya cuma digaji satu slotnya 4 dolar. Kalau itu 200 slot ya saya dapat 4 kali 200, 800 Hong Kong dolar. Itu menurut saya uang yang gede.
Tapi yang saya pegang itu 90.000 Hongkong dolar, taruhlah 180 juta. Kalau otak saya belok, iya kabur ya. nah coba. Iya benar. Ya itu sikap mental Mas. Di situ